Saudara, Shalom. Salam. Itu tolong ditutup dia punya mic-nya. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang pendalaman Alkitab Kidung Agung. Tadinya saya mau bahas dari Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 2 sampai 7. Ternyata Kidung Agung ini sangat kaya sekali. Karena itu hari ini saya hanya dapat membahas dari Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 1 ayat 8. Ya, Kidung Agung terbagi atas 3 plot, yaitu plot 1, The Courtship, pacaran, plot 2 tentang wedding, plot 3 tentang komitmen. Nah, hari ini adalah plot 1 bagian 1. Oke, kita mulai. Saudara, metode interpretasi Kidung Agung. Kidung Agung bisa diinterpretasi sebagai hubungan alegori antara Allah dan manusia, yaitu Yahweh dan Israel, yang seperti di kitab Hosea, dan Kristus dan gereja di Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Kidung Agung juga kalau kita lihat secara teliti, menurut uh, pemikiran saya, itu adalah suatu drama cinta dan pernikahan yang ditulis oleh Raja Salomo untuk hiburan di banyak pernikahan dia. Jadi seperti naskah drama, saudara. Oke? Itu juga bisa diterjemahkan sebagai ekstasi liturgi, bahasa persatuan rohani antara jiwa, yaitu feminim, dan Allah, maskulin. Saudara, banyak orang yang tidak setuju bahwa Kidung Agung itu merupakan dapat diinterpretasi sebagai alegori antara Allah dan manusia. Banyak sekali yang menentang itu. Tapi saya menganut paham ini. Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, termasuk Kidung Agung, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi seluruh perjanjian lama uh, harus uh, diinterpretasi dengan kacamata dan membawa Tuhan Yesus ke dalamnya. Oke, bukan hanya sebatas moral dan tipologi saja. Oke, sekarang banyak orang juga bilang Kidung Agung itu bukan Salomo yang menulis, tetapi di sini saya akan memberikan fakta bahwa Salomo sebagai penulis Kidung Agung. Ya, fakta Salomo sebagai penulis Kidung Agung. Pertama, karena Kidung Agung 1 ayat 1 menunjukkan bahwa sumber penulisnya yaitu Salomo. Kidung Agung 1 ayat 1 berkatakan Kidung Agung dari Salomo. Kedua, kosakata dan gaya tulis di Kidung Agung yang unik mirip dengan pengkhotbah. Oke. Yaitu di dalam Kidung Agung ada pengetahuan ensiklopedia Salomo. Jadi di dalam Kidung Agung ada referensi yang melimpah untuk 21 jenis flora dan 15 jenis fauna. Yaitu pengetahuan tentang kemewahan kerajaan dan barang eksotis. Salomo menulis 1005 lagu, 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Buku ini adalah lagu terbaik. Jadi ini adalah tulisan Salomo yang terbaik. Dalam bahasa Inggris, Kidung Agung adalah Song of Songs atau Song of Solomon yang berarti lagu dari segala lagu. Jadi yang terbaik dari 1005 lagu yang ditulis oleh Salomo. Dan ini juga merupakan lagu teatrikal disertai paduan suara. Nanti saya akan kasih lihat paduan suara sebagai apa. Nah, Salomo menulis di awal sampai pertengahan masa pemerintahnya saat Salomo masih tertarik dengan cinta. Saat itu Salomo belum mencapai 700 istri dan 300 kuntik. Karena di Kidung Agung 6 ada 8, ada ditulis permaisuri masih 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Jadi belum sampai 700, belum sampai 300, baru 60 dan 80. Oke? Jadi karena ini adalah suatu naskah lagu, saudara, di dalamnya itu ada 3 karakter. Nah, karakter dalam Kidung Agung diatur oleh karakter. 3 karakter bergabung dalam satu lagu. Yang pertama adalah karakter pertama adalah mempelai wanita.
Seorang gadis Sunem yang merupakan gembala atau penjaga kebun anggur dengan kehidupan rumah tangga yang kasar. Kidung Agung 1 ayat 6. Karakter kedua adalah mempelai laki-laki. Seorang gembala yang tampan dan agung. Teks tidak secara eksplisit mengatakan apakah Salomo adalah mempelai laki-laki, tetapi mempelai wanita merujuk pada parade pernikahan Salomo. Dan saya pribadi percaya bahwa mempelai laki-laki di sini adalah Salomo. Oke. Putri-putri Yerusalem adalah paduan suara komunitas orang-orang yang merayakan cinta dan persatuan kedua mempelai. Ini adalah naskah yang ditulis oleh Salomo. Kita harus membacanya seperti itu dan merupakan alegori persatuan antara Kristus dan gerejanya. Oke. Struktur dalam Kidung Agung berupa menjadi chiastism, saudara. Jadi ada awal yang hampir sama dengan akhir, dan di tengah-tengah adalah senternya adalah the wedding. Jadi ada tiga act lah. Tiga itu, pertama adalah pacaran, ayat 1 sampai 1 sampai 3 sampai 5. Act 2 adalah the wedding, 3 sampai 6 sampai 5 ayat 1. Dan terakhir adalah komitmen, 5 ayat 2 sampai 8 sampai 14. Oke, kita mulai pembacaan firman Tuhan, Kidung Agung 1 sampai 1, 1 ayat 1 sampai 2 ayat 7. Kidung Agung 1 ayat 1, Kidung Agung dari Salomo. Kidung Agung 1 ayat 2, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Terus, ini adalah paduan suara Putri Yerusalem. Kami akan bersorak dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Ini adalah chorusnya. Setelah itu mempelai perempuan bicara lagi di ayat 1 ayat 5. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Terus mempelai perempuan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Terus mempelai laki-laki, jika engkau tak tahu hai jelita di antara wanita, ikutlah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Itu satu plot, itu mempelai wanita dan laki-laki saling memuji. Mulai dari mempelai laki-laki. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Terus chorus bilang, kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Terus mempelai perempuan. Sementara sang raja duduk pada meja, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Mempelai laki-laki, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Mempelai perempuan, lihatlah tampan engkau kasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk pertiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Mempelai perempuan, telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan pengganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku.
Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jadi di sini ada inklusio di dalam Kidung Agung, yaitu adalah 2 ayat 7, 3 ayat 5, 5 ayat 8, sama 8 ayat 4. Jadi kata-katanya sama, kecuali di 8 ayat 4 adalah mengapa engkau membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, jadi anjuran untuk menahan diri dalam Kidung Agung 2 ayat 7, 3 ayat 5, 5, 8, 8, 4 mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya dan musimnya. Hari kebahagiaan yang akan datang dengan tanggapan dari cinta yang matang akan rasa hormat dan saling membutuhkan. Oke, saya mulai eksposisi Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 1 ayat 8, yaitu alegori antara Kristus dan gereja. Oke, yang pertama ya, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Oke, cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara, lambang anggur menurut Alkitab yang dimaksudkan sebagai lambang kesenangan duniawi, yang dalam prosesnya telah dinodai oleh dosa manusia. Karena manusia saat ini tidak puas dengan anggur yang Tuhan berikan, tetapi mereka membuat beberapa untuk dirinya anggur, namun tidak bisa tanpa menjadi mabuk. Cintamu lebih nikmat daripada anggur, menunjukkan kepada Anda bahwa kasih Kristus adalah lebih nikmat daripada kesenangan dunia. Pertama ini, nah, di sini kasih Kristus lebih baik daripada anggur karena ada hal yang tidak terdapat pada anggur. Pertama, kasih Kristus dapat dinikmati tanpa pertanyaan. Kasih Kristus dapat diperoleh tanpa uang. Kasih Kristus dapat dinikmati tanpa melelahkan. Kasih Kristus tidak akan pernah seperti anggur menjadi asam. Kasih Kristus tidak menghasilkan efek buruk. Kasih Kristus lebih baik daripada anggur karena ada kelebihan yang juga terdapat pada anggur, yaitu kasih Kristus seperti anggur memiliki sifat penyembuhan tertentu. Kasih Kristus seperti anggur diasosiasikan oleh laki-laki dengan memberikan kekuatan. Kasih Kristus seperti anggur memberikan kegembiraan. Jadi, cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kalau kita lihat dari alegori Kristus dan gerejanya, itu berarti bahwa kasih Kristus lebih nikmat daripada kesenangan duniawi. Ya. Nah, tapi kita harus perhatikan saudara, kasih Kristus di sini ya merupakan kata jamak. Jadi cintamu itu adalah kata jamak. Thy loves, ada s-nya dia, jamak. Jadi kasih Kristus diberikan dalam kata jamak dalam Kidung Agung karena kasih Kristus itu dapat dimanifestasikan dengan berbagai cara. Pertama, kasih perjanjian Kristus adalah kasih yang dia miliki untuk kita sebelum dunia ada. Setiap jiwa yang Tuhan Yesus kasih sekarang, dia kasih untuk selama-lamanya. Kasih Kristus yang sabar, kasih yang memandang kita ketika kita lahir dan melihat kita penuh dengan dosa, namun tetap mengasihi kita. Kasih yang mendengar kita berbicara dengan tidak senonoh dan berpikir dengan jahat dan dengan sengaja tidak taat, namun tetap mengasihi kita sepanjang waktu. Itu adalah kasih Kristus yang mengampuni. Kasih yang tak terlukiskan yang Anda rasakan ketika Yesus berkata kepada Anda, Aku telah menanggung dosa-dosamu di dalam tubuhku sendiri di atas kayu salib. Aku telah memikul beban besar pelanggaranmu, dan aku telah menghapusnya seperti awan, dan mereka, dosamu itu pergi darimu selamanya. Itu adalah kasih yang sangat berharga. Pada saat perundungan, hati kita melompat di dalam diri kita, dan jiwa kita akan memuliakan Tuhan Yesus. Dan kasih yang menerima, karena kita telah diterima di dalam kekasih, kita juga memiliki kasih Kristus yang membimbing. Kasihnya dalam segala cara telah datang kepada kita dan memberi manfaat serta memperkaya kita. Kasih Kristus membimbing, dan kita memiliki kasih Kristus yang menyucikan. Kita telah dibantu untuk melawan dosa ini dan itu, dan untuk mengatasinya dengan darah anak domba. Kasih yang membuat kita bertahan, yaitu pada saat kita dibawa masalah yang sangat tajam, beberapa dari kita dapat menceritakan banyak kisah tentang kasih Kristus. Dalam kemiskinan atau dalam kesakitan tubuh, atau dalam depresi jiwa yang dalam, atau di bawah fitnah yang kejam, atau celaan, tangan kirinya ada di bawah kepala kita, sementara tangan kanannya memeluk.
kita. Yaitu kasih Kristus yang abadi kepada kita. Bahkan sejak kita bertobat, kita telah mendugakan Dia berkali-kali tanpa terhitung, saudara. Seperti yang juga saya ingatkan, kita sering berbohong kepadanya. Kita tidak mencintainya sepenuh hati. Namun Kristus tidak pernah mengusir kita. Tetapi sampai saat ini Dia tersenyum kepada kita yang telah Dia beli dengan darahnya sendiri. Dan kepada kita masing-masing Dia berkata, "Aku telah mengukir engkau di telapak tanganku. Aku tidak akan pernah meninggalkanku." Yaitu kasih Kristus yang menghukum. Kapanpun Dia meletakkan salib di punggungmu, itu karena Dia sangat mencintaimu, sehingga Dia tidak bisa menahannya. Dia tidak pernah mengambil kegembiraan tanpa bermaksud untuk meningkatkan kegembiraan Anda. Dan itu selalu dilakukan untuk kebaikan Anda. Kasih Kristus di saat-saat Anda sekarat. Nah, ini paling penting, saudara. Saya percaya kita hampir tidak memiliki pemahaman apapun tentang penghiburan apa yang Tuhan curahkan ke dalam jiwa umatnya di saat-saat sekarat mereka. Namun di saat-saat terakhir, Tuhan selalu menyimpan anggurnya terbaik. Saudara, setelah kita melihat segitu banyak kasih Kristus, mari kita jawab ini. Bukankah cintanya lebih nikmat daripada anggur? Bukankah kasih Yesus lebih nikmat daripada kesenangan duniawi? Saudara, sekarang kita mulai bagian 4. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang curah olehmu, oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ini karena personality karakter Yesus yang begitu menawan, maka manusia-manusia yang dipilihnya pasti akan tertarik kepadanya. Yang keempat sekarang, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Ini artinya begini, saudara. Tariklah aku. Kata pertama adalah tariklah aku. Tuhan Yesus, aku mau datang kepadamu. Tetapi seperti Mephiboset, saya lumpuh di kaki saya. Aku ingin terbang kepadamu, tetapi sayapku patah. Jika memang walaupun saya pernah punya sayap, aku tidak bisa datang kepadamu. Aku berbaring diam, mati, dan tidak berdaya. Jadi kata pertama adalah, Tuhan Yesus, tariklah aku. Yang kita inginkan adalah pengaruh lembut dari Roh Kudus untuk menarik kita lebih dekat kepada Kristus. Jadi marilah masing-masing berseru kepada Tuhan Yesus, tariklah aku. Kita tidak mati, kita telah dihidupkan. Kadang-kadang rasa sakit dan penderitaan kita yang sangat karena kita tidak dapat datang kepada Kristus seperti yang kita inginkan, membuktikan bahwa kita hidup. Tariklah aku di belakangmu, mari cepat-cepat pergi. Artinya tariklah aku akan mengejarmu. Berbicara agar kita cepat untuk mengejar tentang hal-hal surgawi, merayap mengenai bisnis duniawi, tapi kejarlah Tuhanmu. Sebuah keinginan yang kuat dan terburu-buru yang tidak akan membiarkan kita beristirahat sampai kita dekat dengannya. Tariklah aku di belakangmu, mari cepat-cepat pergi, dan kita akan menemukan persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yaitu, Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Yesus telah membawa aku ke dalam persekutuan dengannya. Oke. Nah, saudara, tidaklah cukup hanya berjalan ke tempat ibadah dan menempatkan diri pada postur pengabdian dan kemudian membayangkan bahwa melakukan apapun yang pantas untuk tempat dan waktunya, kita telah memiliki persekutuan dengan Yesus. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Tidak secara mekanis, kita bukan robot, saudara. Jadi kalau misalnya kita sudah ke tempat ibadah, melakukan postur yang pengabdian mantap, ya, dan terus memiliki persekutuan Yesus, kita sudah dekat sama Dia. Di dalam Kidung Agung tidak, saudara. Di dalam Kidung Agung, ya, jadi di sini tidak secara mekanis seolah-olah kita bisa memiliki persekutuan sejati dengannya tanpa keinginan yang sungguh-sungguh dan kuat. Tidak. Harus ada dua ucapan ketetapan hati kita. Bahwa saat kita ada memiliki persekutuan dengan Yesus, kami akan bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Engkau karena mengingat cintamu lebih daripada anggur. Jadi kalau misalnya kita ada persekutuan dengan Yesus tapi kita tidak bersorak-sorai dan bersukacita, itu bohong, saudara.
Itu berarti kepura-puraan dan kemunafikan. Karena ayat 1-4 dikatakan gini, "Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya, persekutuan dengan Kristus. Dan kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau, karena kami telah menikmati kasih Kristus lebih daripada anggur. Maka layaklah bahwa kita cinta kepada Yesus." Artinya begitu, saudara. Jadi sukacita ini diperlukan. Ini juga harus mengalir dari hati yang benar dan tepat. Bukankah kita harus bergembira dan bersukacita di dalam Kristus? Mengapa anak-anak raja pergi berduka sepanjang hari-hari mereka? Mengapa anak-anak pengantin wanita harus berpuasa sementara mempelai laki-laki ada bersama dengan mereka? Dengan suami seperti yang kita miliki di dalam Kristus, bukannya seharusnya sebagai mempelai wanita kita bersukacita di dalam Dia? Saudara, mungkin Anda memiliki banyak hal di mana Anda sekarang tidak dapat bersukacita, tetapi Anda dapat bersukacita di dalam Dia, di dalam dirinya, di dalam pekerjaannya, di dalam hubungan dengannya, di dalam kekuatannya, dan di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Selalu tanda bahwa kita menikmati kasih Kristus lebih daripada anggur adalah kita akan bersorak-sorai dan bersukacita. Kalau tidak, ya, kita hidup dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Oke, itu ayat 4. Sekarang ayat 5, saudara. "Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Sama. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggurku sendiri tak kujaga." Nah, ini saya akan jelaskan dua ayat ini. Pertama, yang ayat 5, "Memang hitam aku, tetapi cantik." Sekarang, saudara, sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen, pernyataan pertama kita adalah ini. Siap-siap, saudara. Orang Kristen yang paling mendekati kebenaran adalah orang Kristen yang merasa tidak pantas dengan diri mereka sendiri. Orang yang berkata, "Jangan perhatikan aku karena aku hitam," akhirnya akan dijelaskan oleh orang lain di ayat ke-8 sebagai yang paling jelita di antara wanita. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yang lainnya yang menganggap sebagai yang tercantik, berbicara jauh dari kebenaran ketika mereka mengatakannya. Tetapi berbeda dengan orang Kristen yang di dalam harga dirinya sendiri, dia merasa begitu kecil dan sangat tidak menyenangkan, sehingga dia meminta mereka bahkan untuk tidak memandangnya. Mengapa orang Kristen terbaik adalah orang yang paling merendahkan diri sendiri? Karena semakin baik orang Kristen, semakin dia selalu merasa tidak pantas. Karena baginya dosa sangat penuh dengan kebencian. Sehingga dosa apa yang dilihatnya di dalam dirinya, dia akan membenci dirinya sendiri. Lebih dari yang dirasakan oleh orang lain. Makin kita dekat dengan Kristus, maka ada sedikit dosa aja kita akan merasa diri kita tidak layak. Orang fasik akan memaafkan dosa mereka yang sangat besar di dalam dirinya. Meskipun orang fasik mungkin tahu bahwa dosa itu ada di sana. Itu tidak akan mengganggunya. Tetapi orang Kristen yang benar memiliki cinta akan kekudusan dan benci terhadap dosa. Tidak tahan melihat setitik dosa terkecil ke atas dirinya. Dia tahu apa itu. Dosa yang sangat kecil, terlepas bagaimana dunia menyebutnya, adalah dosa yang sangat besar bagi orang Kristen yang benar. Karena itu orang Kristen yang benar akan berkata, "Memang aku hitam, jangan perhatikan aku karena aku hitam." Tetapi akan dibalas oleh Tuhan Yesus sebagai yang paling jelita di antara wanita. Saudara, oke. Saudara, memang aku hitam, jangankan perhatikan aku hitam karena terik matahari membakar aku. Ini artinya ini, saudara, ayat 6. Orang Kristen yang paling rajin adalah orang Kristen yang paling takut akan kejahatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang di dalam Tuhan. Nah, aneh. Orang yang paling takut akan kejahatan yang berhubungan dengan pekerjaan di dalam Tuhan. Apakah pekerjaan kita di dalam Tuhan itu berhubungan dengan kejahatan? Apakah pekerjaan untuk Tuhan memiliki kejahatan yang ada di dalamnya? Saudara, sorry to say, ya.
Tetapi untuk setiap pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, ada 10 kejahatan yang berhubungan dengannya. Pertama-tama, Anda sebagai orang Kristen, penuh dengan api dan kehidupan. Anda bermaksud untuk membangun gereja di hadapan Anda dan memenangkan jiwa dunia. Namun sesungguhnya sebagian besar berasal dari daging. Meskipun di bawah permukaan ada semangat yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sebagai contoh, pertama, semangat Anda menjadi dingin karena pelayanan Anda tidak sesuai dengan Anda yang harapkan. Kedua, Anda mengharapkan setiap orang akan membalas perasaan yang sama. Ketiga, Anda pernah menjadi bagian dari gereja di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Anda juga ambil bagian dalam perselisihan dan pertengkaran. Dan Anda secara bertahap telah memperoleh kebiasaan kritis di mana Anda dulu menikmati firman, tetapi sekarang Anda menilai pengkhotbah. Ini adalah dosa-dosa daging yang ada di dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Karena itu, sekali lagi membungkuk di hadapan Tuhan dan berkata, jangan pandangi aku karena aku hitam. Matahari telah membakar aku. Kita harus mempunyai sikap bahwa Tuhan, walaupun saya sudah melayanan, Tuhan, saya hitam Tuhan. Kejahatan-kejahatan ini telah membakar aku. Mungkin Anda menderita dengan cara lain, misalkan secara material. Tetapi perjalanan orang Kristen harus tenang, damai, hening, dan tanpa gangguan. Ya saudara, jangan pandang aku hitam karena terik matahari membakar aku. Setiap pekerja bagi Kristus rentan akan bahaya kepuasan diri yang meningkat. Jadi di sini dikatakan bahwa ayat 6, ya, janganlah kamu perhatikan aku hitam karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, tapi kebun anggurku sendiri tak kujaga. Nah, ini artinya nih, saudara. Setiap pekerja bagi Kristus rentan akan bahaya kepuasan diri yang meningkat. Setiap pengkhotbah yang menilai dirinya sendiri dengan tepat tahu bahwa ini adalah resiko yang ditimbulkannya. Dan bahaya yang sama mengancam dalam setiap bentuk pekerjaan yang mereka lakukan untuk Kristus. Ya, pertama saudara, yang bahaya adalah, ini juga untuk saya, waspadalah dalam memberitakan firman untuk orang lain. Kenapa? Dapatkan firman itu untuk Anda sendiri. Setiap pengkhotbah masih harus belajar dari kitab suci, dan jangan puas hanya menjadi pemberita firman dan merasa Anda sudah cukup bisa untuk tidak mempelajari Alkitab lagi untuk diri Anda sendiri. Tiap hari, sehebat apapun pengkhotbah, harus makanlah firman untuk diri sendiri, atau kebun anggurmu tidak kamu jaga. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Aku menjaga kebun anggur orang lain. Karena itu apa? Matahari membakar aku. Kedua, ketika Anda berlutut dalam doa, doakan orang lain dengan segala cara, tetapi biarlah doa pribadi dipertahankan dengan maksud untuk membangun Anda sendiri dan pertumbuhan Anda sendiri dalam kasih karunia juga. Jangan memberitakan darah juru selamat, namun jadilah tampak noda darah dalam dirimu sendiri. Jadi istilahnya, jangan jaga kebun orang lain, kebun anggurmu sendiri tidak kau jaga. Oke, jangan menjadi mereka yang terus berbicara tentang kasih karunia dan belas kasihan dan mempraktekkan doa, namun di dalam hati mereka yang terdalam mereka membenci keharuman nama Yesus, penuh praduga dan kemunafikan. Meskipun mereka mengira mereka adalah sahabat Allah, mereka bagaimanapun adalah musuhnya. Mereka hanyalah penjaga kebun anggur orang lain, tetapi kebun anggur mereka sendiri tidak mereka jaga. Oke. Terus ayat 7 sama 8. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Mempelai laki-laki. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutlah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saya akan stop di sini, saudara. Yang ini nanti akan saya bahas next, ya.
Oke, sekarang masih ada 2 slide. Yang pertama adalah 1 ayat 7. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Jadi refleksi terakhir kita adalah yang paling penting. 2 terakhir ini paling penting. Jadi orang Kristen yang paling bijak akan menjadi orang pertama yang menanyakan masalah kita tadi, penawarnya dan menggunakan obatnya. Apa obatnya? Obatnya ditemukan dalam ayat 7. Apa kata selanjutnya? Katakan padaku, hai engkau yang mencintai jiwaku, di mana engkau memberi makan, di mana engkau membuat kawananmu beristirahat pada siang hari. Mengapa aku harus menjadi seperti orang yang berpaling oleh kawanan teman-temanmu? Jadi jika Anda ingin menjaga kesedaran kita dan tidak menjadi hitam karena matahari yang membakar, saudara, pergilah kepada Tuhan Yesus. Tanya kepada Tuhan Yesus, di mana Kakanda menggembalakan domba? Pergi dan bicaralah kepadanya. Panggil dia lagi dengan nama sayang itu. Tuhan Yesus, engkau yang mencintai jiwaku. Mintalah agar cinta pertama Anda dihidupkan kembali. Minta pengampunan melalui darahnya yang berharga. Dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah hati yang baru dan jiwa yang benar. Roh Kudus akan mengerjakannya. Jadi saudara, mulai malam ini, jadilah pekerja bagi Kristus yang baik. Gereja menginginkan Anda, bala tentara Kristus membutuhkan perekrutan. Ambillah berkat yang diberikan. Jadilah prajurit salib dan semoga Tuhan membangun kerajaannya melalui Anda yang dekat padanya. Dan terakhir, 8. Ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu. Bila Anda selalu penuh cinta kepadanya, bila kita selalu penuh cinta kepada Yesus, saudara ingat baik-baik, Anda tidak akan pernah terluka dengan bekerja untuknya. Anda tidak akan pernah terluka sewaktu pelayanan Anda, saudara. Pelayanan Anda malah akan membantu Anda dan memuaskan Anda. Keringat hasil kerja pelayanan Anda malah akan membuat wajah Anda semakin cerah. Semakin banyak yang Anda lakukan untuk jiwa, semakin murni dan semakin suci, dan semakin Anda akan menjadi seperti Kristus. Jika Anda melakukannya bersama-sama dengan kekasihmu, dengan Yesus. Jadi pertahankan kebiasaan duduk di kakinya seperti Maria, serta melayaninya seperti Marta. Anda bisa menyatukan keduanya. Mereka akan menyeimbangkan satu sama lainnya. Dan kamu tidak akan kecewa atau tidak berbuah. Kamu juga tidak akan jatuh ke dalam kegelapan yang cenderung ditimbulkan oleh matahari. Jadi ingat, jangan pelayanan terus, tapi tidak ada waktu untuk duduk di kaki Yesus. Oke? Kita akan menjadi orang yang hanya menjaga kebun anggur orang lain. Karena itu saudara, mulai malam ini, mari kita lebih dekat dengan Yesus Kristus. Lebih cinta Yesus Kristus dan lebih dekat persekutuan dengan Dia karena cintanya lebih nikmat daripada anggur. Saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.